Shalom, kembali lagi bersama saya dengan Boaz Tony dalam program live Taskforce Doa dan Konseling berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Di tengah-tengah saya sudah berada Pak Johan Tumanduk. Beliau merupakan Ketua Bidang 3 Organisasi MPK. Hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu menerobos hambatan untuk mencapai impian. Kita tahu bahwa banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan sejak dia kecil, dan untuk melihat peluang-peluang ke depan itu sangat sulit dan tidak mudah. Tetapi dari sini kita mau belajar bersama dengan hambanya, bagaimana setiap kita untuk bisa melihat, bahkan menerobos setiap hambatan. Dan sebelum kita lebih jauh lagi bersama dengan hambanya, saya akan memulai dengan doa, dan setelah itu saya akan persilakan kepada Pak Johan Tumanduk untuk memimpin kita menyampaikan firman Tuhan terkait dengan topik menerobos hambatan untuk mencapai impian. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, dan kami percaya bahwa Tuhan yang memimpin setiap kami, Tuhan juga yang memberkati ya Bapa. Kami percayakan untuk setiap hal yang ada dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan yang memimpin, khususnya untuk program hari ini, semua bisa berlangsung dengan baik dan setiap kami bisa mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Baik, langsung saja bersama dengan hambanya Pak Johan Tumanduk, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Tony. Kita sudah berdoa. Sekarang kita akan baca Alkitab bersama-sama dari Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nasihat untuk hidup dalam kasih. 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara, Pak Tony yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara bagaimana menerobos hambatan, ya, kita bisa belajar dari Paulus. Jadi surat Roma ini yang menulis adalah Paulus. Ya, ketika dia menyemangati orang-orang di Roma supaya mereka tetap bertahan, tetap teguh menghadapi penganiayaan yang saat itu sedang dialami oleh teman-teman di gereja pertama ini. Saudara-saudara, kita tahu ya hidupnya Paulus. Paulus ini adalah seorang yang sangat membenci pengikut Kristus awalnya. Lalu kemudian ia meminta surat kuasa dari Mahkamah Agama untuk mengejar orang-orang Kristen, membunuh dan menyiksa mereka. Ya, lalu kemudian dalam perjalanannya ke Damsyik, ini penting ya. Ini terjadi yang namanya peristiwa Theophania, yaitu perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Di Kisah Para Rasul 9 ya, di situ di ayat 3, 4 dan 8. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 3, 4 dan 8. Ketika dia sedang membawa surat kuasa itu untuk mengejar murid-murid Kristus itu dan menyiksa serta membunuh mereka, di satu tempat sebelum dia memasuki kota Damsyik, Damaskus sekarang, dia berjumpa dengan dengan Tuhan. Ya, cahaya menyelimuti matanya sampai dia buta. Ya, sampai dia buta. Di 3:4 itu ditanya, "Siapakah engkau?" Lalu kemudian Yesus menjawab, "Akulah Yesus Tuhan yang engkau aniaya." Lalu kemudian dia tidak bisa melihat. Dia harus dituntun, dipapah, dan saat itu juga pertobatan Paulus terjadi. Kenapa bertobat? Paulus ini bukan orang bodoh. Paulus ini orang pintar. Dia adalah murid daripada Gamaliel, ya, guru agama Yahudi yang sangat terkenal, dan dia dianggap akan meneruskan ya perannya Gamaliel ini sebagai guru agama Yahudi. Dia tahu persis soal agama Yahudi, dia tahu persis soal iman. Dan oleh karena itu ketika dia buta, dia langsung terpikirnya apa? Kalau Yesus mau bunuh dia saat itu, terjadi bunuh. Paulus bisa mati di situ. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan
bagi Paulus untuk hidup. Disitulah dia merasa bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya. Bahwa dia selama ini salah persepsi tentang Yesus. Ya, karena dianggap Yesus itu penyesat. Ternyata Yesus itu sangat berkuasa. Kalau Yesus mau bunuh Paulus itu bisa. Sehingga terjadi pertobatan. Intinya Paulus yang tadinya seorang pembunuh, seorang yang mengejar-ngejar murid Yesus untuk dianiaya, dia bertobat menjadi rasul yang menceritakan tentang kematian, kebangkitan Yesus yang menyelamatkan ini. Ya, jadi intinya terjadi pertobatan. Oleh karena itu, kalau tadi ditanya bagaimana kita bisa melakukan terobosan untuk mewujudkan tujuan hidup kita, rintangan-rintangan kita lewati. Yang pertama adalah dengan iman. Itu yang pertama. Bahasa Inggrisnya F. Saya mau bicara tentang fire. Sekali lagi ya, fire. F-I-R-E. Kalau ditanya terobosan, fire jawabannya. Yang pertama adalah F itu faith, iman. Kita nggak bisa lewati masalah demi masalah, rintangan demi rintangan sendirian. Nggak mungkin, manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ya. Manusia punya kendala, tapi Tuhan yang punya kendali. Manusia punya stres, Tuhan punya bless. Manusia rasa berat, Tuhan punya berkat. Tuhan itu, Yesus itu yang bisa mengubah hidup kita. Kalau kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita. Jadi F yang pertama itu adalah faith, iman. Yang kedua, yuk kita belajar dari Roma 12 ini. Ya, tadi saya sudah bacakan Roma 12, apa saja. Kalau fire itu kan F-I-R-E ya Pak Tony ya. Jadi F-I-R-E. Yang kedua apa? I, integrity. Orang beriman itu harus punya integritas. Ya, kita belajar dari Roma 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kalau kita punya iman, iman kita itu harus berintegritas. Ya, jangan jadi orang Kristen tapi munafik. Di depan pendengar, di belakang penyebar. Di depan itu kelihatannya keren banget tapi di dalamnya busuk. Ini banyak sekarang di zaman sekarang ini. Bahwa ada banyak orang Kristen tidak otentik. Tapi kita diingatkan, jadilah orang Kristen yang otentik. Kalaupun Anda dengan otentisitas iman Anda menghadapi tekanan, ya diremehkan, Anda harus menganggap bahwa tekanan itu adalah bahan bakar kita. Ya, tekanan adalah bahan bakar. Tetap hadapi. Jadilah orang Kristen yang otentik. Ya, nggak usah munafik, jangan ke kiri ke kanan, kadang abu-abu, jangan. Tetap ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi pertama iman, yang kedua apa? Integritas. Saya percaya kalaupun kita jatuh kita tidak fatal. Ya, karena kita punya Tuhan. Setiap pergumulan hidup kita itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi yang kedua adalah I itu integritas. Ya, orang Kristen harus punya iman, relasinya ke atas, tapi relasi dengan sesama kita ya harusnya menjadi orang Kristen yang berintegritas. Tidak lain di depan, lain di belakang. Ya, hidup jujur itu mahal. Seperti Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, katakan aku selalu jaga nuraniku supaya murni di hadapan Tuhan dan manusia. 1 Korintus 15:57 katakan apa? Kamu lakukan yang terbaik, jerih payah kamu tidak akan sia-sia. Itu janji Tuhan, kita pegang aja. Ya, Matius 28 katakan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Anda menangkan jiwa, jalan. Aku akan menyertai kamu sampai seumur hidup kamu. Itu janji Tuhan. Dan itu hanya bisa kita terima kalau kita hidup menjadi Kristen yang otentik. Punya iman dan otentik. Ya, F-I. Yang ketiga, hidup ini bukan urusan kita dengan Tuhan saja. Tetapi juga urusan dengan sesama. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oleh karena itu R yang ketiga itu, F kan faith, I integrity, R adalah relationship. Ya, kita lihat ini. Ayat ke-10, Roma 12 ayat ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Etika pergaulan itu, ya, lalu solidaritas, saling mengasihi. Kalau orang Manado, saya orang Manado ya. Baku jaga
baku sayang, baku bawa. Itu prinsip hidupnya orang Manado. Ya, Sito, Timo, Timoto. Artinya saya baru jadi manusia kalau saya bisa menghidupkan orang lain. Saya bisa jadi manusia kalau saya bisa hidup, saya menjadi berkat buat Pak Tony. Kalau bukan itu, saya belum manusia itu. Ya, baku jaga itu artinya kita saling jaga. Baku bawa, kita jalan bersama. Baku baik, baku sayang. Ya, kita ini di Indonesia Pak Tony, kalau kita bicara relationship, kearifan lokal kita itu udah nggak usah diajarin. Di Toraja juga begitu. Di Ambon, ya, ketong sama basudara. Di Manado torang sama basudara. Di Batak juga begitu, Marta Rombo. Di Batak, di teman-teman kita dari tanah Batak itu ada urutannya, silsilahnya. Yang muda sangat menghormati yang tua mengayomi. Ya, di Jawa pun begitu. Hono coroko doto sowolo podocoyo nyong mogo potongo. Itu prinsip hidupnya orang Jawa. Lebih baik kita bermusyawarah daripada kita saling berkelahi satu dengan yang lain. Jadi setiap suku bangsa di Indonesia ini punya kearifan lokal soal kebersamaan ini. Jadi kita nggak usah diajarin lagi soal seperti jadi ketika nasihat Paulus ini dikumandangkan di Indonesia ini, kita sebenarnya apalagi dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, cuma masalahnya ketidakotentikan kita ini yang seringkali kedagingan kita ini mau menguasai. Kita ini mesti cerdas dalam bergaul. Tahu nggak bedanya pintar dengan cerdas? Kalau pintar cepat dikasih tahu A, B, C, D dia hafalin. Pintar. Orang Indonesia pintar. Tapi seringkali kita kurang cerdas. Apa itu kecerdasan? Bukan cuma cerdas untuk menangkap apa yang disampaikan orang. Tetapi cerdas untuk memberdayakan orang lain. Bekerja sama dengan kita untuk mencapai tujuan. Itu cerdas. Ya, jadi kalau kita mau menerobos, yang pertama iman kita mesti kuat. Yang kedua kita tampil apa adanya. Tidak perlu divalidasi oleh orang lain. Karena kita memerlukan validasinya cuma dari Tuhan. Jalan saja, maju saja. Yang ketiga adalah ayo kita saling menghormati satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ya adalah soal semangat dan ketabahan. E itu adalah enthusiasm. Enthusiasm. Fire itu faith, integrity, relationship. E-nya adalah enthusiasm. Apa itu enthusiasm? Enthusiasm berarti entheos. Entheos dalam bahasa Yunani, en di dalam. Theos, Tuhan. Di dalam kita itu ada Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus ada dalam hidup kita ini. Dikasih dunamis, semangat. Ya, dinamit itu kan dari kata dunamis itu. Bahwa kekuatan yang berasal dari Tuhan yang besar dalam hidup kita untuk terus melaksanakan misi Tuhan. Ya, oleh karena itu kita mesti semangat, tidak boleh menyerah, apalagi anak-anak muda nggak boleh nyerah. Baru putus pacaran aja udah menyerah. Ya, berakit-rakit ke hulu berenang kemudian mantan sudi penghulu, beta masih kesepian. Yang kayak gitu jangan jadi cengeng, jangan jadi generasi stroberi gitu. Luarnya bagus, manis, tapi dalamnya kosong. Ya. Ayo maju terus. Harus maju terus. Pantang menyerah. Kalaupun kita hadapi masalah. Sekali lagi ya. Ayat 12. Ini ayat terakhir. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tetap bersukacita. Tetap berharap. Karena kita tahu kita punya pengharapan yang sejati. Siapa? Kristus. Ya, dia mati buat kita. Saya yakin. Rangkulan dan kasih sayangnya akan terus menyertai kehidupan kita. Jadi sabarlah dalam kesesakan. Setiap orang pasti punya pergumulan. Tapi dalam pergumulan itu tunjukkan prestasi, bukan depresi. Ya. Dan yang terakhir adalah bertekunlah di dalam doa. Ini paling penting Pak. Bahwa kita tahulah sekarang ini persoalan demi persoalan sering terjadi di negara ini. Daya beli masyarakat menurun, PHK meningkat. Dan yang lain-lain kesulitan ekonomi juga sedang terjadi. Karena tidak mudah ya. Tidak mudah hidup di Indonesia ini sekarang. Tapi saya mau katakan setiap orang pasti punya masalah. Anda punya masalah, saya juga punya masalah. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Mari kita berdoa sama Tuhan. Ada 4 hal yang akan Tuhan lakukan kalau kita berdoa. Yang pertama, ini D4 nih. D4, 4D. Yang pertama adalah D direct. Tuhan bisa jawab. Seperti ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Laut bisa terbuka? Bisa. Tapi kan tidak selalu terbuka. Mujizat tidak selalu terjadi. Tapi tetap berdoa.
Ya. Yang kedua itu adalah kalau Tuhan jawab direct bisa mujizat, bisa. Yang kedua adalah delay. Tuhan bisa jawab tapi tidak sekarang, nanti. Karena apa? Tuhan akan memproses kita supaya kita betul-betul layak untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya. Yang ketiga adalah different. Jawaban Tuhan bisa berbeda, ya. Karena Tuhan paling tahu siapa kita. Rencananya dalam hidup kita. Koridor Tuhan sudah siapkan untuk kita. Oleh karena itu seringkali Tuhan jawab dengan hal yang berbeda dari yang kita mohonkan. Direct, delay, yang ketiga adalah apa? Different. Tapi yang keempat, deny. Bisa saja Tuhan denial. Tuhan bisa tolak gak? Bisa. Kalau Tuhan anggap apa yang kita minta itu berlebihan. Hanya keinginan kita bukan kebutuhan kita. Dan tidak sesuai dengan rencana Dia. Jadi kita tetap berdoa. Kita harapkan jawaban Tuhan. Dan tetap maju, ya. Ingat kata ini. Pasrahkan pada Tuhan. Kita pasrahkan. Kita berjuang sekuat tenaga. Lalu pasrahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan hasil. Beda ya. Pasrah sama menyerah. Kalau menyerah berarti kita stop di situ. Hari ini kita mau belajar. Bahwa kita pasrahkan upaya kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menentukan dan menjawab doa-doa kita. Karena Dia yang paling tahu akan masa depan kita. Saya percaya kalau fire ini ada di dalam hati kita. Faith, iman. Yang kedua adalah integrity. Ya, otentisitas. Bahwa kita tampil bukan sebagai orang Kristen yang munafik, pura-pura, juling. Kristen juling bagaimana? Satu mata kepada Tuhan, satu mata itu lihat dunia. Kedagingan kita. Nah ini juga sering terjadi. Ya, authentic relationship kita jaga mulai dari keluarga. Karena keluarga itu adalah basis pelayanan kita. Sebagai orang tua kalau kita jadikan keluarga kita mesbah. Ya, kita akan kerja keras untuk membahagiakan keluarga kita. Sehingga keluarga kita itu jadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita anak, jadikan keluarga kita sebagai basis pelayanan kita. Kita akan melakukan yang terbaik sebagai anak. Untuk membahagiakan orang tua kita dan membahagiakan Tuhan. Karena buat seorang anak, membuat orang tua tersenyum, itu luar biasa. Dan yang terakhir adalah enthusiasm. Ya, relationship dimulai dari keluarga, yang terakhir adalah enthusiasm. Jangan pernah menyerah. Tetap maju. Apapun yang terjadi Anda maju. Kristennya Kristen ulat. Kok Kristen ulat? Iya, pernah lihat ulat berjalan mundur? Nggak pernah. Ulat tidak pernah berjalan mundur. Biar maju tapi tetap maju. Biar pelan dia tetap maju. Lalu kemudian enthusiasm itu tidak membanding-bandingkan Pak Tony. Gak usah membanding-bandingkan. Orang lain kenapa cepat, kita kok lambat. Gak usah berpikir gitu. Tuhan punya cara Tuhan sendiri. Yang terbaik bagi kita dan orang lain. Ingat ya, Tuhan menciptakan kuda yang larinya cepat. Tapi Tuhan juga menciptakan kura-kura. Dua-dua ini, kuda dan kura-kura masuk ke bahtera Nuh. Artinya apa? Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Ya, jangan nggak usah banding-banding, tetap lakukan yang terbaik, ya. Lalu kita betul-betul bersandar kepada Tuhan. Saya percaya jawaban Tuhan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kira-kira begitu. Amin. Amin. Thank you Pak Johan, luar biasa. Ya. Semangat yang menggebu-gebu ya di dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Nama saya Johan, jadi enjoy dan hangat ya, enjoy dan hangat. Memang saya enjoy dan hangat. Oke, boleh minum ya kopi ya? Boleh. Terima kasih Pak Johan. Pak Johan ada beberapa pertanyaan Pak. Pak, ada yang berkata bahwa sebenarnya pengalaman itu guru terbaik. Dalam perjalanan kehidupan Pak Johan, melihat generasi muda yang ada saat ini. Sebenarnya banyak generasi muda itu yang tentunya punya impian, semangat, dan bahkan berjuang Pak saat ini. Tapi apa sih sebenarnya penyebab kegagalan mereka Pak yang utama? Ya gini, ini penting nih, pertanyaan ini bagus ya. Bahwa hidup kita itu 6P sebenarnya. Saya sering pakai angka-angka tuh ya. 6P. Tadi kan doa 4D. Direct, delay, different, denial. Ya, tolak. Tapi semuanya merupakan cara Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, jawaban Tuhan itu. Tapi sekarang saya mau tanya, kenapa banyak gagal? Orang itu perjalanan hidupnya tuh 6P. Yang pertama adalah purpose. Kita itu diciptakan dengan purpose.
bahwa kita itu hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, P itu adalah proses. Tiap orang pasti akan jalanin proses. Yang ketiga adalah problem. Orang yang menjalankan satu proses pasti akan muncul problem, Pak. Yang keempat, ini yang paling penting. Ini yang namanya persistence. Jadi ada problem, tapi kita tetap persisten. Persisten dengan konsisten beda. Kalau persisten itu, kalau konsisten kan melakukan hal yang sama setiap hari. Konsisten. Kalau persisten, hal yang sama tapi intensitasnya beda. Karena dia melakukan itu untuk mewujudkan tujuan P pertama ini. Ya, persisten. Kalau orang persisten, Tuhan itu tidak pernah tidak perhatikan dia. Ya, dunia juga pasti deh. Yang kelima itu adalah promotion. Ya, jadi saya ulang nih. 1 purpose, 2 adalah proses, 3 adalah problem, pasti ada problem. 4 harus persisten. Semangat. Terus dalam iman. Ya, percaya bahwa Tuhan tolong kita. Yang kelima adalah promotion. Pasti usaha kita membuahkan hasil cepat atau lambat. Yang keenam, P keenam adalah praise the Lord. Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi purpose dari Tuhan ujungnya adalah memuliakan Tuhan. Anak-anak muda bahkan orang tua juga seringkali tidak menyadari hal ini. Bahwa hidup mereka adalah milik Tuhan. Gitu, seringkali kita jadi kehilangan penguasaan diri. Ya, makanya penguasaan diri sebagai orang Kristen itu penting, Pak. Gitu. Seringkali kita menghadapi situasi yang sulit aja kita udah mau menyerah. Kita lupa bahwa hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, kegagalan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih dewasa. Gitu. Jadi anak-anak muda nih harus punya fighting spirit yang kuat. Survival mode-nya juga mesti kuat. Dan dia nggak boleh cepat berputus asa. Oleh karena itu, saya mau katakan apa supaya tidak gagal, ya, bersihkan lingkunganmu. Detoxify your circle. Detoxify your circle. Saya ulang ya, detoksifikasi lingkungan Anda. Anda cari teman yang sama-sama pengen maju deh. Anak-anak muda, ya, anak profesional muda dan yang lain-lain. Kita mesti sama-sama cari teman yang punya tujuan hidup. Gitu. Jangan cuman menikmati hidup. Tapi yang punya tujuan hidup. Supaya kita tuh bisa sama-sama mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Anda kalau berkawan dengan 4 orang penjudi, bisa jadi Anda akan jadi penjudi yang kelima. Kan itu selalu orang bilang. Anda akan bermain dengan 4 orang yang betul-betul punya mentalitas kuat. Anda akan jadi orang dengan mentalitas kuat yang kelima. Gitu. Nah, jadi detoxify your circle itu artinya Anda benar-benar jaga lingkungan. Mulainya dari mana? Saya selalu berkata, dimulainya dari keluarga. Peran orang tua itu sangat penting. Juga peran anggota keluarga penting. Anda bayangkan kalau seorang bapak tidak didukung oleh ibu dan anak-anak. Dia juga cepat merasa frustasi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak dihargai di rumah. Ibu juga begitu. Ibu itu perhiasan surgawi di tengah-tengah rumah tangga. Ibu itu kan istri yang cakap lebih berharga dari permata. Amsal 31 ayat 10 katakan demikian. Tapi kalau suami dan anak-anaknya tidak menghargai dia akan merasa bahwa dirinya itu cuma sebagai babu doang gitu di rumah. Nah, ini nggak benar kayak anak-anak juga begitu. Dibilang anak panah, anak-anak harta yang paling berharga, pokok anggur di sekeliling meja dan yang lain-lain banyak. Janji Tuhan banyak tentang anak. Tapi kalau orang tuanya tidak mendidik dia dengan baik, bagaimana anak ini bisa bertumbuh? Jadi kalau ditanya tadi kenapa banyak yang gagal, faktor juga banyak. Oleh karena itu, 1, Anda mesti beriman. 2, Anda berdoa sama Tuhan. 3, Anda mesti tahu kehendak Allah. Banyak-banyak baca Alkitab. Tapi yang keempat juga yang penting adalah Anda mesti ada di lingkungan yang punya semangat yang sama. Supaya Anda juga bisa terdampak dengan semangat itu untuk bersama-sama mewujudkan visi hidup itu. Wow, terima kasih Pak Johan. Ini sesuatu yang sangat baik untuk kita dengarkan ya bagi setiap generasi muda yang ada yang menyaksikan saat ini. Pak Johan, terkadang kan kita nggak bisa memilih ya. Yeah. Kalau lingkungan kita bisa pilih, tapi kalau keluarga di tengah-tengah kita, orang tua yang tidak support dan sebagainya, sehingga itu yang menghambat. Lalu kita sudah punya semangat Pak dalam menjalani. Nah, satu pertanyaan Pak, ketika di tengah-tengah lingkungan seperti itu, bagaimana kita bisa menjaga Pak semangat untuk terus melihat bahwa ada penyertaan Tuhan. Kalau ini saya belajar dari Bill Gates lah. Bill Gates bilang gini,
Kalau Anda lahir miskin, Anda nggak ada yang salah dari diri Anda. Tapi kalau Anda mati miskin, ada yang salah dalam diri Anda. Gitu. Jadi maksudnya begini, hidup ini kan lebih kurangnya juga banyak tergantung pada kita. Gitu. Kita juga harus punya relasi yang kuat dengan Tuhan, lalu berani membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Kalau misalnya orang tuanya ternyata tidak support atau berkelahi terus, KDRT terjadi dan yang lain-lain, kita kan bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan pulihkan keluarga saya, tapi juga kuatkan diri saya supaya saya bisa melewati masa-masa sulit ini dan pada satu saat nanti saya akan jadi berkat buat keluarga saya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan mau mati miskin lah, intinya kayak gitu. Jangan mau, kita terus berusaha keluar dari zona nyaman kita, dalam tanda petik zona nyaman, zona yang tidak baik pun bisa jadi zona nyaman buat kita loh. Nah, kita harus keluar dari situ, kita harus berubah, lalu kemudian jangan sia-siakan hidup ini gitu maksud saya. Jangan sia-siakan bahwa Tuhan itu sudah kasih banyak hal dalam diri kita dan Tuhan punya tujuan bagi hidup kita ini untuk memuliakan Dia. Ya, kita jangan kalah dengan kebisingan yang ada di sekitar kita. Kira-kira gitu, Pak Tony. Thank you, Pak Johan. Dan kepala keluarga, saya tahu di kepala Anda tuh berisik benar soal keluarga Anda. Tapi jangan pernah menyerah ya, Bapak Ibu sekalian, tetap saja bersemangat ya. Keluarga Anda harus, yuk kita berdoa sama-sama. Ada mesbah doa supaya jadi mesbah persembahan juga. Saya percaya, dengar baik nih Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak mendengar doa saudara. Dia ada, dia bekerja, tapi yang ketiga adalah Tuhan itu setia. Ya, jadi itu yang penting. Jangan pernah berpikir, oh Tuhan tidak pernah mau dengar suara saya. Tidak. Ya, tunggu waktunya, sabar dalam kesesakan, tetap berpengharapan dan bertekun dalam doa. Itu ayat 12 dari pembacaan kita tadi. Satu kalimat terakhir dari Pak Johan, Ya. tetap berdoa Ya. dan Tuhan itu setia. Pak, Yes. satu pertanyaan terakhir Ya. sekaligus penutup Ya. buat Pak Johan. Ya. Saya nggak pernah mendengar lebih dalam Pak tentang Pak Johan. Ya. Ada nggak pengalaman khusus dan ada prinsip hidup yang Pak Johan pegang saat ini sejak Pak Johan dari kecil sampai sekarang untuk menjalani, menerobos dengan Ya, ya. Saya punya prinsip hidup sulit tapi bisa. Ya, hidup ini nggak ada yang nggak sulit. Sekarang aja udah tua, saya udah punya cucu 2 ya. Saya udah menikmati hidup istilahnya ya. Ada cucu, ada menantu, ada anak-anak. Tuhan begitu baik lah buat kita. Tapi selama hidup ini saya juga jalanin masa-masa sulit. Misalnya, saya pernah juga kesulitan karena saya hampir nggak lulus studi juga. Saya pernah di S1 mengalami kesulitan karena itu, karena penguasaan diri kurang gitu ya. Tapi setelah saya lihat orang tua saya, dia kerja begitu rupa buat membesarkan saya dan adik-adik saya anak paling tua. Lalu kemudian tumbuh itu bahwa orang tua saya sudah memberikan yang terbaik buat saya, bahwa Tuhan itu baik kepada keluarga saya. Akhirnya kesadaran itu muncul dalam diri bahwa jangan menyia-nyiakan hidup. Dan ketika saya jalan, macam-macam saya udah jalanin sebagai profesional, sebagai pelayan di gereja dan lain-lain saya udah jalanin. Saya tiba di satu kesimpulan bahwa sulit tapi bisa. Hidup ini tidak mudah, tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Ingat baik, ini bukan jargon. Tapi saya mau katakan begini. Tanpa Tuhan, keahlian kita ini tanpa Tuhan itu seperti anak panah yang goyah diterpa angin. Ya, tanpa Tuhan, keahlian kita, apapun profesionalitas kita, itu seperti anak panah yang goyah, ya tidak akan mencapai tujuannya karena dia goyah diterpa angin. Tapi kalau bersama Tuhan, saya percaya bahwa kita bisa wujudkan tujuan hidup kita ini, walaupun pelan, ya sekali lagi walaupun pelan, tapi kita itu istilahnya gini, pelan-pelan Tuhan akan bukakan, pelan-pelan Tuhan akan selesaikan, bahkan Tuhan akan berkati secara luar biasa hidup kita. Yang penting kita setia aja. Setia. Memang ini klise. Doa dan kesetiaan itu seperti klise.
Tapi satu saat ketika Anda saat sedang jatuh-jatuhnya, Anda akan di hati kecil Anda, saya cuma punya Tuhan, saya cuma punya doa dan kesetiaan. Dan saya percaya dalam keterpurukan itu jawaban atas doa kita akan diwujudkan. Karena seringkali air mata yang menangis ini, air mata ini Pak Tony, air mata, saya juga pernah menangis. Air mata ini justru membuat mata kita lebih bening melihat kebaikan Tuhan. Gitu. Jadi sulit tapi bisa. Begitu kira-kira. Saya percaya yang menyaksikan ini pasti dikuatkan ya. Diberikan semangat yang baru. Ada satu statement Pak Johan, sulit tapi bisa. Kiranya inspirasi ini menjadikan kita melihat setiap peluang yang ada walaupun itu sulit, tapi kita tahu bersama dengan Tuhan pasti bisa. Dan satu lagi Pak Johan menyampaikan, tanpa Tuhan kita itu seperti anak panah. Iya, iya. Yang goyah. Yang goyah. Iya, kita ahli, kita tajam mungkin ya. Pikiran kita tajam, keahlian kita mungkin tajam, tapi tanpa Tuhan ya kita diterpa. Oleh karena itu statement penutup saya ya. Anggur merah susu beruang. Jangan menyerah, terus berjuang. Ada Tuhan bersama kita. Baik, siapapun Anda yang menyaksikan program ini, seperti Pak Johan bilang ya, ada Tuhan. Ada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Baik Pak Johan, kita akan berdoa buat setiap rekan-rekan yang menyaksikan program ini. Kiranya seperti Pak Johan ya. Kita melihat Pak Johan begitu segar, tapi ternyata sudah punya cucu ya. Sudah ada 2 cucu. Luar biasa. Dan ini Pak Johan setiap hari, maka setiap minggu pelayanan luar biasa menyampaikan firman Tuhan. Baik Pak Johan, kami persilakan. Terima kasih banyak ya. Buat setiap rekan-rekan yang menyaksikan program ini. Terima kasih banyak Pak Tony sudah diundang. Terima kasih untuk teman-teman di Task Force Doa, Konseling. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebersamaan kami, di mana kami saling sharing bagaimana cara menerobos rintangan menuju perwujudan tujuan visi misi hidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa kebaikan Tuhan terus dinyatakan. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Oleh karena itu, secara khusus bagi mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup, kami percaya jika kita menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan, maka Engkau sendiri akan bertindak. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, dan oleh karena itu kami terus menyandarkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami, tuntun kami, sertai kami, dan ajarkan kami, bahkan tegur kami ya Bapa kalau kami menyimpang. Biarlah kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan terus membentuk hidup kami menuju apa yang Tuhan inginkan. Kami berdoa untuk keluarga kami sebagai basis pelayanan kami. Tuhan memberkati istri, suami, anak-anak kami. Biarlah keluarga kami boleh menjadi buku Kristus yang terbuka di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan siapapun kami berinteraksi, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, mereka boleh bertumbuh karena Kristus, memiliki karakter Kristus, mencapai apa yang mereka cita-citakan, dan mendapatkan jodoh yang seiman. Istri kami, suami kami, biarlah kami terus saling mencintai dengan cinta kasih Tuhan yang tiada berkeputusan dan tiada bertepi. Orang tua kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati. Kami tahu bahwa mereka semakin menua, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, penyertaan surgawi yang berasal dari Tuhan akan terus menghadirkan sukacita di dalam kehidupan orang tua kami. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa untuk MPK, Majelis Pendidikan Kristen. Berdoa untuk teman-teman kami, sekolah-sekolah Kristen dimanapun mereka berada. Biarlah sekolah-sekolah Kristen ini boleh terus menjadi cara Tuhan untuk mencerdaskan bangsa ini melalui cara pandang Kristus, biblical view. Sehingga mereka juga bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tapi mereka juga memiliki karakter Kristus yang menghadirkan berkat untuk banyak orang. Terima kasih banyak Bapak, Pak Tony, dan kru kami doakan. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah percayakan kepada Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Biarlah Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia boleh juga menjadi cara Tuhan untuk menghadirkan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Thank Terima you Pak kasih. Johan dan Terima juga kasih buat banyak. setiap rekan-rekan yang sudah terlibat dalam program ini maupun juga yang menyaksikan program ini. Kami terus mendukung di dalam doa. Tuhan memberkati dan menyertai. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita Shalom. semua. Shalom.